Jumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan ya, mohon maaf ini dalam keadaan darurat saya harus bergerak pria karena gangguan teknis, tetapi tanpa apapun alasannya tetap harus nonton. Nah, kita ikuti apa yang saya paparkan sebagai berikut ini. Yuk, kita ikuti ya. Nah, saya kasih pancingan seperti ini ya. Ini ada lembar kerja Microsoft Excel. Ini judulnya Book One, ya. Masih kosong, belum ada isinya. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kita bekerja sehari-hari, entah di kantor, entah di institusi manapun, kalau kita berhadapan dengan Microsoft Excel, kita harus hati-hati terhadap dalam tanda petik virus yang berkeliaran di sekitar kita. Kenapa saya kasih tanda petik? Karena yang dimaksud virus itu sebenarnya bisa berbentuk apapun, ya, bisa berbentuk file komputer, bisa berbentuk fisik manusia, dan bahkan bisa berbentuk objek-objek lain yang seringkali kita tidak membayangkannya. Nah, seperti apa? Ikuti saja simulasi ini dan terus ikuti sampai video ini selesai. Saya telah memulai dengan membuat satu tayangan lembar kerja kosong ini, di mana kalau Anda perhatikan, nanti penjelasan terakhirnya, sebenarnya di sini sudah saya siapkan juga satu file yang lain, yaitu yang namanya book 2. Perhatikan di sini. Ini book 2. Nah, saya mempersiapkan dua file ini, yaitu book 1 dan book 2, karena seringkali kita gagal paham dalam memaknai apa yang disebut sebagai Windows. Windows itu jamak ya, artinya kita lupa bahwa ada akhiran S di dalam kata Windows. Kita seringkali Windows diasumsikan sebagai operating system. Padahal dari kata dasar window, ya, window dalam arti jendela, itu artinya bahwa dalam satu layar komputer kita, entah itu laptop, entah itu PC, atau apapun, itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa layar atau istilahnya adalah jendela. Saat ini posisi file yang namanya book 1 dan book 2 itu dalam kondisi berimpit ya. Nah, kalau kita peragakan dalam kondisi restore ya, ini saya restore. Nah, di sini kita buat dua. Ini bisa ya saya simulasikan dia tayang dengan posisi kanan dan kiri ya. Entah nanti kanan kiri atau atas bawah. Lihat nih. Ya, ini semoga menjadi pencerahan bagi Anda semua. Ini sekarang kalau kita lihat eh, kanan dan kiri ini kan yang sebelah kiri ini ada book 1, ya kan? Sebelah kanan ini book 2. Nah, ini ada dua jendela. Nah, ini boleh disebut sebagai kata, ini adalah cerminan dari ekspresi yang disebut sebagai Windows. Kalau satu disebut window dan akhiran S, di sini ada satu lagi, ada dua, bisa lebih ya. Karena yang dimaksud akhiran S itu jamak lebih dari satu itu. Maka walaupun ini ada dua file dan kebetulan simulasi saya benar-benar eh, menggunakan Microsoft Excel. Kenapa? Nanti akan Anda buktikan, Anda akan tahu alasannya kenapa saya menggunakan Microsoft Excel. Ya, wah, ya jadi eh, saya memberi contoh dua, yang penting lebih dari satu. Anda nanti di dalam berpraktek bisa lebih dari dua ya. Apakah tiga, apakah empat, ataukah terserah. Kita mau berapapun, monggo silahkan ya. Tapi arahnya mau kemana Anda jangan penasaran terlebih dulu, ikuti saja sampai selesai ya video ini. Oke, saya kembalikan ke
maximize ya, kondisi restore saya nonaktifkan. Book 1 saya mulai besarkan dengan maximize di sini. Ini book 1 yang sudah full. Kemudian book 2 ini masih sebagian ya, ini saya juga maksimalkan. Oke, nah sekarang apa yang akan saya lakukan? Silahkan lihat ya. Pertama saya klik di A1 di sini yang ada di book 2. Saya hanya menggunakan simbol sama dengan dan klik pada file yang satunya. Ya, konsentrasi ya, ini masih dalam kondisi book 2. Book 2 ini saya kasih tanda sama dengan, kemudian saya arahkan ke book 1 yang di sini nunggu di bawah ya, ini book 1, saya klik sini. Artinya book 2 itu memantau sel yang ada di book 1 ya. Jadi book 2 memantau suatu sel yang ada di book 1, kebetulan juga di sel A1. Kenapa kebetulan? Karena tidak harus. Ini untuk memberi pencerahan awal. Ya, saya enter. Maka di sini muncul 0. Artinya apa? Artinya bahwa eh, sel A1 yang ada di book 2 ini memantau di sel A1 juga yang ada di book 1. Tentunya tanpa sepengetahuan dari pemilik file book 1. Penjelasannya sambil jalan saja ya. Saya kira Anda sudah mulai menganalisa maksud dari konten ini apa. Jadi artinya sebenarnya tadi saya di depan sudah mengatakan bahwa virus itu bisa berupa file, bisa berupa manusia yang ada di sekitar kita. Artinya bahwa kalau Anda di dalam suatu ruang kerja, bisa aja di situ ada teman atau bahkan sahabat sekalipun, akrab gitu ya. Namun hati-hati, bukan kita si udan ya, tetapi dalam arti pengamanan komputer itu harus harus ini antisipasi ya. Maka kalau Anda menyaksikan di dunia hukum ya, itu misalnya di lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi, itu ada hakim, kalau tidak salah ada 9 orang hakim pun, ruangan hakim yang satu dengan hakim yang lain itu kalau menjelang sidang tidak boleh saling berkunjung ya. Jadi misalnya hakim A di ruang satu, dia tidak boleh berkunjung di ruang 2 yang ditempati oleh hakim B, demikian seterusnya. Betul-betul steril. Maka pada waktu kita berkomputer pun sama seperti itu ya, untuk menjaga security keamanan data kita. Nah, sekarang kalau selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau suatu sel ini kita drag ya, saya akan drag ke bawah sampai baris ke-17 dah. Nah, maka artinya yang ada di A1 sampai A17 book 1 itu masih kosong, belum ada apa-apanya. Lalu ini saya drag ke kanan sampai ke kolom P. Ya, sehingga dengan demikian yang ada di sel A1 sampai P17 saat ini yang ada di book 1 benar-benar belum ada isinya, gitu maksudnya. Nah, lalu file ini akan kita simpan ya. File ini akan kita simpan sebagai nama kita. Jadi book 2 itu kalau di tentu poinkan itu anggap aja ini si hacker itu saya. Si hacker ini saya simpan dengan nama, saya simpan ke suatu folder. Ya, saya simpan ke suatu folder. Bentar, save as ya. Jadi saya mencari di folder. Oke. Oh ya, sebentar, sebentar. Ini kita harus simpan dulu yang book 1 ya. Book 1 kan tanpa sepengetahuan si pemilik itu, ini disimpan terlebih dulu. Ya. Walaupun ini belum ada isinya, atau saya pancing masih huruf A gitu ya, A kecil itu.
Maka tanpa sepengetahuan pemilik, yaitu file book 1 ini kalau saya simpan, save, saya masuk ke folder di drive D, ya. Misalnya di sini saya punya folder konten bebas ini. Di folder D konten bebas, di sini kita sebut eh, file file penting misalnya, ya, file penting. Nah, di book 1 sekarang filenya sudah berubah menjadi file penting. Kemudian book 2 yang kita siapkan untuk pemantau, ini munculnya kan A semua ini. Karena waktu kita drag itu dia hanya di A1. Nah, hati-hati. Harusnya kita mengkopinya tadi ada sesuatu yang kurang. Karena ini yang namanya istilahnya absolut itu harusnya absolut bebas. Maka kalau terjadi seperti ini kita hapus aja. Di sudut sini kita blok del. Kita ulangi rumusnya, yaitu sama dengan, ya, sama tadi, hanya sebuah tanda sama dengan, lalu kita klik pada file penting yang ini, lalu perhatikan di sini. Ini kan kelihatan A dikunci, A, A baris 1 juga dikunci. Ini Anda bisa buang tanda dolarnya, ya. Tanda dolar sebelum huruf A ini kita hapus. Kemudian juga dolar sebelum angka 1 kita hapus. Kita enter. Kita cek terlebih dulu kalau kita drag ke bawah harusnya menjadi A2. Apakah begitu? Ini sudah betul, ya. Ini A3. Nah, ini kita drag juga ke bawah sampai 17. Kita cek di sini A17, ya. Maka A1 sampai A17 kita blok kembali. Kita tarik ke tadi, ya, ke P17 di sini. Kita cek di sini, tentu ya sudah, ini sekarang sudah benar. Oke. Nah, sehingga apapun yang diketikkan oleh pemilik file yang namanya file penting tadi, yang terletak di area A1 sampai P17 pasti akan terpantau oleh file ini. Nah, file ini kita simpan dengan nama di folder yang berbeda, boleh di folder yang sama juga silahkan. Ini kita kasih nama, misalnya adalah eh, file file apa ya, bacakan misalnya, ya, atau file hacker gitu, ya, biar seru namanya itu, ngeri ya namanya, ya, hacker gitu, ya. Nah, udah. Nah, ini file hacker ini kita tutup, ya. Oke. Nah, sehingga pada waktu si pemilik file asli ini mengetik dimanapun di area A1 sampai B17 pasti akan terpantau di file eh, hacker tadi, ya. Kita coba kita coba, ya. Kita random tadi kan file hacker sudah tertutup. Sekarang kita buat di I8 misalnya. I8 kita kasih angka eh, maju 5758 65, 575865 misalnya. Ini kalau kita kasih blok warna merah, kemudian tebal, backgroundnya putih misalnya, terbalik, ya, backgroundnya kita kasih merah misalnya, ini hanya contoh. Teks colornya putih. Oke, kita simpan file penting ini, kita file save. Kemudian kita buka file yang satunya. Ya, sebentar kita open file. Ya, saya akan open file yang namanya file hacker. Ya. Jadi sebentar ini saya file hacker. Ya, maka kalau Anda perhatikan di file hacker ini sudah muncul 575865, tetapi
formatnya tidak ikut. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa hacker itu tidak peduli variasi maupun formatnya, tetapi inti dari file itu isinya apa. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan darurat ini. Semoga bermanfaat. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak orang terinspirasi juga bagaimana hacker itu bekerja. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ya, ikuti terus video-video dari saya supaya Anda semakin kompeten. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.